Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya M. Al-Fadil dengan NIM 20033016. Saya Nina Yadira dengan NIM 220397. Baiklah, pada praktikum kali ini kami akan menjelaskan terkait eksperimen siklus mesin kalor. Untuk selanjutnya, silakan cek video. Baik, adapun tujuan dari eksperimen sekarang yaitu menentukan prinsip kerja mesin kalor sederhana. Dan adapun alat dan bahannya sebagai berikut. Baiklah, selanjutnya yaitu peralatan yang digunakan. Yang pertama itu adalah mesin kalor, 2 buah plastik kontainer, 1 beban dengan massa 200 gram, 1 set massa dan penggantung, rotary motion sensor, sensor suhu, sensor tekanan, dan universal interface 850. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait teori dasar siklus mesin kalor pada eksperimen fisika klasik. Oke, untuk yang pertama kita itu tuh akan membahas terkait efisiensi maksimum yang secara teoritis itu mesin kalor hanya bergantung pada temperatur reservoir panas atau biasa disingkat dengan TH dan temperatur reservoir dingin atau yang biasa disingkat dengan TC. Nah, untuk efisiensi maksimum itu tuh bisa dirumuskan dengan E sama dengan 1 dikurangi TC per TH dikali dengan 100%. Dan untuk efisiensi yang sebenarnya itu didefinisikan sebagai E sama dengan W per KH dikali dengan 100%. Di mana W itu adalah usaha yang diberikan oleh mesin kalor terhadap lingkungannya, dan KH itu adalah kalor yang diambil dari reservoir panas. Nah, untuk pada awal siklus, itu udara dijaga pada suhu konstan, sehingga beban yang dan sementara itu beban itu ditempatkan di atas piston. Nah, maka usaha yang dilakukan pada gas dan panas yang dibuang ke reservoir dingin. Nah, energi dalam gas itu bisa kita hitung yaitu delta U sama dengan N kali C kali N kali CV kali delta T. Itu tidak berubah karena suhunya itu juga tidak berubah. Nah, menurut hukum pertama termodinamika, di mana Q adalah kalor yang ditambahkan ke gas dan W itu adalah usaha yang dilakukan oleh gas. Nah, untuk pada bagian siklus kedua, itu panas ditambahkan ke gas, sehingga menyebabkan gas itu memuai. Serta pemuaian tersebut itu akan mendorong piston itu ke atas. Nah, usaha ini akan mengangkat beban yang digantung tadi. Proses ini berlangsung pada tekanan konstan atau tekanan atmosfer karena piston itu bebas bergerak. Selanjutnya untuk proses isobarik, kalor yang ditambahkan ke gas itu tuh bisa kita hitung dengan Qp sama dengan N kali Cp kali delta T. Dengan N itu adalah jumlah mol gas dalam wadah, Cp itu adalah kapasitas kalor molar untuk tekanan konstan, dan delta T adalah perubahan suhu. Usaha yang dilakukan oleh gas itu ditentukan dengan menggunakan hukum pertama termodinamika, yakni delta U sama dengan Q dikurang W, di mana Q adalah kalor yang ditambahkan ke dalam gas, dan delta U adalah perubahan energi dalam gas yang diberikan oleh rumusan tadi, yaitu delta U sama dengan N kali CV kali delta T. Dengan CV itu adalah kapasitas panas molar untuk volume konstan. Nah, karena udara sebagian besar terdiri dari molekul diatomik, maka untuk CV itu tuh bernilai 5/2R, dan untuk CP itu bernilai 7/2R. Nah, untuk selanjutnya kita membahas terkait siklus ketiga atau bagian ketiga pada siklus, yaitu beban yang digantung tadi itu tuh diangkat dari piston, sehingga sementara gas itu pada suhu yang lebih panas. Nah, panas yang ditambahkan ke gas itu menyebabkan gas itu memuai. Nah, itu tuh akan menghasilkan usaha. Selama proses isotermal ini, usaha yang diberikan itu bisa kita hitung dengan W sama dengan N dikali R dikali T ln
VF per VI, di mana VI itu adalah volume awal pada proses isotermal dan VF itu adalah volume akhir pada proses akhir isotermal. Karena perubahan energi dalam untuk proses isotermal adalah nol, maka hukum pertama termodinamika menunjukkan bahwa kalor yang ditambahkan ke gas sama dengan usaha yang dilakukan oleh gas. Nah, bisa kita rumuskan delta U sama dengan Q dikurang W sama dengan nol. Dan pada bagian akhir siklus, panas dibuang dari gas ke reservoir dingin, sehingga piston itu kembali kepada posisi semula. Proses ini bersifat isobarik dan persamaan yang sama juga berlaku pada bagian kedua siklus. Baik, sekian teori dasar yang saya jelaskan. Untuk lebih lanjutnya kita akan masuk ke prosedur praktikumnya. Baik, untuk settingan awal kita pasang terlebih dahulu sensor tekanan dan sensor suhu. Sensor tekanan pada port nomor 2 dan sensor suhu itu pada port nomor 4. Oke, lalu kita buka aplikasinya, software Pasco Capstone, dan untuk peralatannya kita rangkai sesuai dengan gambar. Di sini ada heat engine, di sini ada tempat peletakan masanya nanti, dan di sini ada gantungan yang udah digantungkan beban dengan total 35 gram, dan ini ada rotary motion sensor, dan ini disatukan kepada universal interface 850. Dan jangan lupa disiapkan, di sini ada air es atau air dingin, dan di sini ada air panas. Oke, untuk tahap selanjutnya di sini ada dua untuk sensor suhu, yaitu yang nomor 1 dan nomor 2. Untuk yang nomor 1 itu kita masukkan ke air panas, dan untuk yang kedua atau yang berwarna putih, kabel berwarna putih, kita masukkan kepada air dingin. Oke. Baiklah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita atur jarak piston dari bak dasar silinder itu sekitar 2-3 cm. Dan dilanjutkan dengan menutup tabung seerat mungkin hingga piston stabil pada jarak tertentu. Baik, pertama kita masukkan dulu tabungnya ke dalam air dingin. Pastikan pistonnya turun dan stabil terlebih dahulu. Lalu setelah stabil, Setelah itu tekan record. Lalu setelah stabil, bersamaan ketika mengangkat tabung, kita meletakkan beban 200 gram. Lalu setelah pistonnya itu naik dan tidak naik lagi, maka kita tarik dan kita pindahkan lagi sampai pistonnya benar-benar turun dan mendapatkan grafik yang sesuai. Nah, di sini didapatkan data suhu dari air dingin yaitu sebesar 279,6 Kelvin dan suhu air panas yaitu sebesar 342,9 Kelvin. Baiklah, di sini kita sudah melihat bahwa kita mendapatkan tekanan pada titik A yaitu sebesar 10699,43 Pascal, dan B-nya yaitu 103.131,16 Pascal, dan titik C-nya yaitu 103.312,96 Pascal, dan D-nya yaitu sebesar 100.700,20 Pascal. Baiklah, untuk bagian area grafiknya kita dapat membuka pada aplikasi pada bagian ini dan didapatkan area grafiknya yaitu sebesar 186385,15 Pascal.